Halo, perkenalkan saya Juniarti Burasombo, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2025, golongan 3, angkatan 6. Saat ini saya akan membuat video environmental scanning di RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar. Tempat saya bekerja sebagai dokter umum. Selamat menyaksikan. Inilah sekilas gambaran mengenai RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar. Rumah Sakit Umum Pusat Tajudin Khalid Makassar berdiri megah di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Pacerakang nomor 67, Dayak, Kota Makassar. Didirikan pada tanggal 24 Desember 1982 sebagai rumah sakit regional rujukan kusta di wilayah timur Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid pada tahun 2010. RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar telah terakreditasi paripurna Versilam KPRS dan menyediakan berbagai jenis layanan, di antaranya layanan rawat darurat, rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, serta berbagai layanan penunjang lainnya. Dan juga memiliki 23 layanan spesialistik serta 14 layanan subspesialistik dengan layanan unggulan yaitu bedah vaskuler, mata, rehabilitasi medik, dan terapi pengobatan TB. Juga memiliki SIMRES dan menerapkan rekap medis elektronik, serta memiliki sistem data dan informasi pelayanan kefarmasian. Visi dari RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar adalah menjadi rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan. Struktur organisasi rumah sakit terdiri atas direktur utama, lalu di bawahnya ada direktur medik dan keperawatan, direktur SDM pendidikan dan pelatihan, direktur perencanaan keuangan dan layanan operasional, serta kepala UPF BBKPM dan kepala UPF BKTM. Sebagai dokter umum, saya bertugas di bawah direktur medik dan keperawatan yang bekerja di instalasi gawat darurat dan rawat inap. Ketika bertugas di instalasi gawat darurat, sebagai dokter harus memastikan pasien mendapatkan perawatan sesuai dengan kegawat daruratannya, di mana ketika pasien datang, dokter akan memeriksa melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta memberikan terapi sesuai dengan kondisi klinis pasien. Lalu mengkonsultasikan seluruh hasil pemeriksaan tersebut dengan dokter spesialis di rumah sakit. Juga sebagai dokter harus tetap memonitoring dan mengevaluasi kondisi pasien dan mencatat semua hasil pemeriksaan dan semua terapi yang telah diberikan ke dalam rekam medis. Dan juga ketika bekerja, seorang dokter harus berkolaborasi dengan semua tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Dan ketika bertugas juga di instalasi rawat inap, dapat memberikan kepuasan kepada pasien serta dapat meningkatkan kualitas layanan rawat inap di rumah sakit. Terkait dengan tugas saya sebagai seorang dokter dengan materi di agenda 3 yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN, di mana ketika bekerja saat ini sudah banyak menggunakan media digital. Contohnya saat mengisi rekam medis pasien sudah secara elektronik, atau ketika belajar banyak menggunakan media digital. Untuk itu,
dituntut untuk mampu menggunakan media digital serta mampu bertanggung jawab akan penggunaan media digital tersebut. Untuk kompetensi sebagai seorang ASN dinilai tidak hanya dari kemampuan menggunakan media digital tersebut, tetapi juga bagaimana budaya, etis, dan keamanan ketika menggunakan media digital. Untuk mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka diperlukan manajemen ASN dengan baik, sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Untuk itu, ketika bekerja, kita harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita, serta etika ASN saat bekerja. Dan juga kita harus mengetahui bagaimana mekanisme manajemen ASN itu, sehingga dapat mengembangkan karir serta kompetensi kita. Pun dalam pelaksanaan tupoksi, ada beberapa hambatan yang saya temui, entah itu dari sisi pelayanan, administrasi maupun manajemen. Dari sisi pelayanan dapat berupa alat yang hendak kita pakai untuk pemeriksaan sedang rusak atau tidak ada. Juga dapat berupa komunikasi yang tidak efektif antara dokter dan pasien karena pasiennya tidak fasih berbahasa Indonesia. Dari sisi administrasi dapat berupa aplikasi yang dipakai di rumah sakit. Contohnya di rumah sakit Tajudin Halid menggunakan aplikasi SIMGOS. Terkadang aplikasi tersebut error sehingga menghambat kinerja saat kita sedang melayani pasien. Yang ketiga, dari sisi manajemen dapat berupa komunikasi yang tidak efektif antara administrasi dan tenaga medis yang sedang bertugas sehingga dapat menghambat pelayanan kepada pasien yang datang untuk berobat. Demikian environmental scanning yang saya lakukan di RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.